Presiden China Xi Jinping akan melakukan kunjungan ke beberapa negara di ASEAN, tapi bukan Indonesia loh. Kenapa kira-kira Indonesia nggak dipilih? Notabene kan sebenarnya China dan Indonesia kan sama-sama anggota BRICS. Kenapa lebih ke Malaysia gitu ya? Negara tetangga kita ataupun Malaysia ini menganggap bahwa kunjungan Xi Jinping datang ke negaranya merupakan hal yang sangat penting. Kali ni China nampaknya lebih serius dalam inisiatif BRI dengan Malaysia ni. Sebab kali ni Presiden diorang datang sendiri. Nah pertanyaannya kenapa tidak ke Indonesia? Ya nggak tahu. Mungkin Malaysia mungkin lebih menjanjikan mungkin ya. Ini katanya Indonesia ini posisinya sebagai rantai pasok dan rantai nilai global. Sementara kalau Vietnam dan Malaysia ini udah menjadi simpul yang penting dalam perakitan barang-barang manufaktur dan elektronik untuk pasar Amerika. Indonesia lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah. Tidak ada ke Indonesia, friend. Padahal Cina ini investasinya besar di Indonesia. Dan last kali tamparan manja untuk US yang selama ni mereka rasa seperti mereka ni abang long dunia lah kononnya. So dengan pertemuan ni, apa impact dekat Malaysia? Apa yang Malaysia akan dapat? Jadi ramai yang berpendapat Malaysia akan raih lebih banyak pelabur asing yang datang daripada China. So sebab tu ramai gila yang excited dengan pertemuan ni. Dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada hari Senin menyerukan negara-negara Asia Tenggara untuk berdiri teguh bersama seperti itu, biar pokoknya ringgit berjaya seperti itu. Halo teman-teman semua, saya Ria Oktorina. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi hangat banget dan cukup bikin penasaran. Jadi, Presiden Tiongkok Xi Jinping akan melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Tapi yang menarik, Indonesia nggak masuk dalam daftar kunjungannya. Padahal, seperti yang kita tahu, Indonesia ini salah satu pasar terbesar untuk produk-produk dari Tiongkok. Nah, Xi Jinping justru memilih Malaysia, Vietnam, dan Kamboja sebagai tujuan kunjungan resmi dari tanggal 15 sampai 17 April 2025. Kenapa ya bisa begitu? I don't blame China. I don't blame Vietnam. I see their meeting today. Is that wonderful? That's a lovely meeting. The meeting like trying to figure out how do we screw the United States of America? Whoa, some choice words there from U.S. President Donald Trump, who is watching Xi Jinping and his tour of Southeast Asia very closely. This week, Xi is on a state visit of Vietnam, Malaysia, and Cambodia. He's out to position China as a stable partner, especially in comparison to the United States. Remember, Vietnam and Cambodia were among the nations hardest hit by Trump's reciprocal tariffs before the 90-day pause. So while they're rolling out the red carpet for Xi Jinping, they have to appease Donald Trump. And analysts say Trump's chaotic policies are drawing Southeast Asia even closer to China. Presiden China Xi Jinping akan melakukan kunjungan ke beberapa negara di ASEAN, tapi bukan Indonesia loh. Kenapa kira-kira Indonesia nggak dipilih? Dan negara mana aja yang akan dikunjungi? Kita lihat. Iya, Xi Jinping atau Presiden China ini akan melakukan kunjungan ke Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. 3 negara ini ya yang ada di ASEAN. Kenapa Indonesia nggak masuk? Sebelum ke sana, negara tetangga kita ataupun Malaysia ini menganggap bahwa kunjungan Xi Jinping datang ke negaranya merupakan hal yang sangat penting. Dijadwalkan 15 hingga 17 April 2025. Kunjungan kepala negara asing yang sangat penting. Kunjungan Xi Jinping ini juga bertepatan dengan perannya Malaysia sebagai negara yang memegang kepemimpinan di ASEAN. Dan banyak pertemuan yang dilakukan, diserangkain pertemuan lah sampai akhir tahun nanti. Nah, bagi Malaysia sendiri ini merupakan kunjungan yang perlu dirayakan seiring dengan perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Malaysia dan China yang berlangsung tahun lalu yang menandai tonggak penting hubungan bilateral kedua negara tersebut. Tadi aku ketemu salah satu artikel yang cukup bagus dan menurutku ini keren banget dari Kompasiana yang bisa ngejelasin, karena ada beberapa artikel yang judulnya doang tapi nggak menjelaskan terkait dengan alasan Xi Jinping nggak ke Indonesia. Ini salah satunya adalah dalam posisi rantai global ya, dalam perdagangan, tetap balik lagi ke perdagangan. Ini katanya Indonesia ini posisinya sebagai rantai pasok dan rantai nilai global. Sementara kalau Vietnam dan Malaysia ini udah menjadi simpul yang penting dalam perakitan barang-barang manufaktur dan elektronik untuk pasar Amerika. Indonesia lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah.
Dalam konteks perang dagang, China ini lebih berkepentingan untuk mengamankan jalur-jalur logistik dan manufaktur yang rawan terganggu akibat tarif Trump. Vietnam dan Kamboja misalnya menjadi jalur transshipment barang-barang China untuk menghindari beban tarif masuk ke pasar Amerika Serikat. Dan dari dulu pun kita tahu lah ya bahwa Indonesia ini nggak mau condong ke satu negara atau keberpihakan ke negara ini tapi nggak berpihak ke negara ini, atau dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif yang menjauhi keberpihakan terbuka dalam konflik global. Katanya sih pemerintah Indonesia berhati-hati untuk menjaga keseimbangan relasi dengan Washington dan juga dengan negeri Panda. Jadi itu dia beberapa alasan kenapa Xi Jinping nggak mengunjungi Indonesia. Nah, menurut kalian gimana? Apakah dengan kondisi perdagangan saat ini Indonesia dengan sikapnya yang terus berada di tengah-tengah itu menjadi sebuah hal yang menguntungkan buat kita atau enggak? Tolong komentar. Ringgit berjaya. Kenapa? Ini Malaysia akan menjamu Xi Jinping ya dari Tiongkok mulai tanggal 15 April mendatang. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ke Indonesia? Ya nggak tahu. Mungkin Malaysia mungkin lebih menjanjikan mungkin ya. Ente mungkin punya alasan lain bisa tulis di kolom komentar ya kan. Notabene kan sebenarnya Cina dan Indonesia kan sama-sama anggota BRICS. Kenapa lebih ke Malaysia gitu ya? Ente boleh tambahkan. Kira-kira analoginya atau cocok loginya apa kira-kira seperti itu. Jadi pemerintah Malaysia mengumumkan pada hari Rabu tanggal 9 April akan menjamu Presiden Xi Jinping untuk kunjungan 3 hari minggu depan karena kedua negara telah bergulat dengan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Kunjungan kenegaraan akan berlangsung dari 15 hingga 17 April ya, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Jadi Pak Tokmat ini nanti akan menjamu Presiden Xi Jinping. Tentunya tambah berjaya ringgitnya Pak Ji gitu. Para menteri kabinet telah diberitahu bahwa kunjungan ini tidak hanya diantisipasi, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melihat hubungan perdagangan yang lebih baik dengan berbagai negara termasuk China. Kunjungan Xi Jinping menandai lawatan pertamanya ke Malaysia sejak Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjabat. Keduanya bertemu di Beijing November lalu dan Presiden China dilaporkan juga mengunjungi Vietnam dan Kamboja sebagai bagian dari lawatan di kawasan tersebut ya. Tidak ada ke Indonesia, friend. Padahal Cina ini investasinya besar di Indonesia. Ketika dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang pasar global, Cina bergerak untuk memperkuat pijakan ekonomi dan diplomatiknya di kawasan tersebut. Cina pesaing ekonomi utama Washington, tetapi juga mitra dagang utama, adalah yang paling terpukul dengan tarif yang dikenakan pada produk-produknya sekarang yang mencapai 104%. Dan Malaysia, ekonomi terbesar ketiga di Asia Tenggara, dikenakan tarif yang lebih rendah sebesar 24%, meskipun negara-negara lain dalam blok ASEAN yang beranggotakan 10 orang mengalami beberapa pungutan yang lebih ketat. Sementara China telah membalas Washington dengan tindakannya sendiri. Pemerintah Asia Tenggara telah memilih jalan dialog. Malaysia yang tahun ini menjadi ketua bergilir blok regional ASEAN akan menjadi tuan rumah pertemuan khusus para menteri ekonomi ASEAN pada hari Kamis untuk membahas cara menanggapi tarif Donald Trump ya. Dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada hari Senin menyerukan negara-negara Asia Tenggara untuk berdiri teguh bersama, seperti itu, biar pokoknya ringgit berjaya, seperti itu. Presiden China Xi Jinping di dalam lawatan rasmi ke Malaysia menyeru agar hubungan Malaysia dan China diperkuatkan lagi dalam inisiatif mega iaitu Belt and Road Initiative ataupun BRI. Ni, korang yang budak-budak baru nak up ni, mungkin korang tak pernah dengar kan apa itu BRI. Tapi tak apa, jangan risau, saya akan explain kejap lagi. Akan tetapi, kali ni China nampaknya lebih serius dalam inisiatif BRI dengan Malaysia ni. Sebab kali ni Presiden diorang datang sendiri. Okey, apakah itu Belt and Road Initiative ni? Dia pada asalnya satu projek gergasi China yang nak sambungkan ekonomi dunia dengan China sebagai sebuah pusat. Dia rangkumi pelaburan dalam infrastruktur macam pelabuhan, kereta api, lebuh raya dan juga sebagainya. Untuk Malaysia, kita dah nampak beberapa projek lah. Contohnya macam ECRL ataupun East Coast Rail Link.
yang dikaitkan dengan BRI ni. Tujuan utamanya adalah agar China dia boleh permudahkan aliran barang, tenaga dan pelaburan diorang ke seluruh dunia sambil mencipta pengaruh ekonomi yang lebih besar. Akan tetapi, kalau kita pandai runding, kita boleh untung besar juga. China ada duit, kita ada lokasi strategik. Pelaburan dari China boleh cipta banyak peluang kerja, naikkan nilai hartanah dan pacu pembangunan luar bandar. Di samping tu juga, infrastruktur yang dibina ni boleh bantu kita untuk kurangkan kos logistik dan tarik lebih banyak pelabur asing. Kalau projek macam ECRL berjaya, dia boleh hidupkan ekonomi pantai timur yang sebelum ni agak terpinggir. Akan tetapi, kita juga kena berhati-hati sebab kalau kita terlalu bergantung pada China, dia mungkin boleh buat kita mudah terperangkap di dalam jerat hutang. Banyak negara lain yang masuk ke dalam BRI ni seperti Sri Lanka dan juga Pakistan sekarang ni tersepit sebab tak mampu nak bayar balik pinjaman tu. Selain tu juga, projek-projek ni kadang-kadang dia bagi lebih banyak faedah kepada syarikat China berbanding kontraktor tempatan kita. Kita juga perlu jaga sensitiviti geopolitik. Kalau kita terlalu rapat dengan China, boleh jadi kuasa besar lain macam Amerika Syarikat dan juga EU rasa tak senang. Kesimpulannya, kita kena jadi bijak dalam lawatan daripada Presiden China ni. Kita boleh ambil manfaat dan kerjasama, tapi kita juga mesti jaga kedaulatan ekonomi kita. Jangan sekadar jadi pelabur pasif. Pastikan teknologi tu dipindah, rakyat dapat manfaat dan hutang kita dalam keadaan yang terkawal dan tak mengganggu masa depan kita. Sebab akhirnya, kita tak nak negara kita ni kena game oleh kuasa besar. Rasanya ramai dah tahu yang Presiden China Xi Jinping datang ke Malaysia. Tapi kenapa persiapan menyambut Presiden China kali ini sangatlah rapi? Sebagai contoh, ada rehearsal penutupan jalan. Kenderaan rasmi tiba awal sebelum Presiden tu sampai. And ramai yang tanya kenapa kehadiran Presiden China ke Malaysia ni untuk bertemu Perdana Menteri kita sangatlah penting. Jadi lawatan ni sangatlah penting kerana ianya pertemuan pertama selepas US umum kenaikan tarif yang sangat melampau. Dan ini juga merupakan pertemuan pertama bersama Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri kita sebagai pengerusi ASEAN. Jadi ini merupakan ruang terbaik Malaysia untuk menambah import dan ekspor kepada China. Dan ini juga merupakan ruang yang terbaik Malaysia ketuai blok ASEAN dan kukuhkan hubungan dengan China. Dan last kali, tamparan manja untuk US yang selama ni mereka rasa seperti mereka ni abang long dunia lah kononnya. So dengan pertemuan ni, apa impact dekat Malaysia? Apa yang Malaysia akan dapat? Jadi ramai yang berpendapat Malaysia akan raih lebih banyak pelabur asing yang datang daripada China. So sebab tu ramai gila yang excited dengan pertemuan ni. Kita nak tengok apa yang jadi lepas dia diorang jumpa. Cuma kita tahu ramai yang kritik tentang rehearsal tutup jalan semalam. Tapi ia bertujuan keselamatan. Di mana Presiden China ni bukan sebarang orang. Dan kawalan keselamatan ketat perlu diberikan. And kalau apa-apa jadi, pasukan keselamatan Malaysia lah confirm kena bertanggungjawab. Itulah puncanya. Tapi still, kritikan tu wajar diberikan dan sangatlah valid. Mungkin lebih baik kalau PDRM ni perbaiki SOP dan memberikan bahan pengumuman ni besar-besaran supaya rakyat ni lebih tahu lagi awal. Untuk mudahkan proses perjalanan diorang lah. Dan tak kacau apa-apa. So, apa pendapat korang tentang pertemuan Presiden China dan juga Perdana Menteri kita ni? Cuba bagi komen sikit. Tarif tidak masuk akal. Donald Trump naikkan tarif China ke 145%. Tapi China tak duduk diam. Dia balas balik dengan 125%. Pada 11 April 2025, Donald Trump telah umum 145% tarif ke atas 100 produk China. Antara produk yang kena, panel solar, bateri EV dan kelengkapan teknologi tinggi. Tak lama selepas itu, China umum 125% tarif ke atas produk Amerika seperti soya, kereta dan teknologi pertahanan. Ini dah jadi perang dagang pusingan baru. Apa kaitan dengan Malaysia? Barang Malaysia mungkin jadi alternatif atau terus terkesan kalau permintaan global jatuh. Apa pendapat anda tentang perang tarif ini? Sila komen di bawah. Terima kasih. Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim announced that, as ASEAN chair, Malaysia will lead a collective regional response to new U.S. tariffs imposed by Donald Trump's administration. Tariffs of up to 49% have hit ASEAN nations like Vietnam, Cambodia, and Malaysia.
Anwar has engaged leaders from Vietnam and Indonesia, stressing the need for a united front to protect regional trade. Malaysia denies imposing a 47% tariff on U.S. goods and is pursuing diplomatic engagement through a new geo-economic command center. While Anwar ruled out recession, GDP targets may be reviewed if tariffs take effect this week. The fact that Malaysia is the head of ASEAN means they're in a leadership position. Also funny that they're questioning that 47% figure that the Trump administration announced. Tariffs and taxes are a lot more complicated than that. The fact that these blanket tariffs are going out has caused a severe reaction throughout the region. Jelajah Presiden China Xi Jinping ke beberapa negara ASEAN minggu ini dianggap sebagai usaha untuk merosakkan Amerika Syarikat. Itu respon Presiden Amerika Donald Trump susulan perang dagang yang memuncak akan dua kuasa ekonomi global itu. Jinping yang tiba dari Vietnam pada Selasa ketika ini berada di Kuala Lumpur dalam rangka lawatan negara 3 hari sebelum ke Kemboja pada Khamis. Let me just tell you this. I don't blame China. I don't blame Vietnam. I see their meeting today. Is that wonderful? That's a lovely meeting. They're meeting like trying to figure out how do we screw the United States of America. Jinping pada Selasa pagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara dan diberi sambutan negara. Sultan Ibrahim juga berkenan meraihkan Jinping dan delegasinya dalam satu majlis santapan negara. Pada sebelah petang, Jinping yang diiringi Menteri-Menteri Kabinet dan Pegawai Kanan Kerajaan dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Dalam pertemuan dua hala itu, kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan kerjasama dua hala serta bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Kunjungan ini sebenarnya bukan sekadar jalan-jalan atau kunjungan biasa. Ini adalah langkah strategi dari Tiongkok untuk melawan tekanan ekonomi dari Amerika Serikat, terutama sejak era Donald Trump yang menaikkan tarif besar-besaran terhadap barang-barang asal Tiongkok. Jadi, bisa dibilang ini adalah bagian dari perang dagang dan Tiongkok sedang cari cara buat tetap bisa ekspor produknya ke dunia. Nah, negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Kamboja saat ini punya peran penting dalam rantai pasok global. Mereka sudah jadi tempat perakitan barang-barang elektronik dan manufaktur yang nantinya dikirim ke pasar Amerika dan Eropa. Bahkan beberapa negara itu jadi jalur transit untuk produk Tiongkok supaya bisa menghindari tarif tinggi dari Amerika. Malaysia sendiri sedang jadi ketua ASEAN tahun ini. Jadi kunjungan ini juga bertepatan dengan momen penting dalam hubungan diplomatik mereka dengan Tiongkok. Bahkan mereka baru merayakan 50 tahun kerja sama diplomatik. Lalu kenapa Indonesia nggak dikunjungi? Jawabannya lebih ke arah posisi Indonesia dalam perdagangan global. Saat ini, Indonesia masih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah, bukan tempat produksi atau perakitan barang-barang jadi. Selain itu, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif juga membuat kita tidak terlalu condong ke satu pihak, baik itu Amerika atau Tiongkok. Ini bagus untuk menjaga keseimbangan, tapi mungkin membuat kita tidak terlalu jadi prioritas dalam kunjungan strategis seperti ini. Tapi ini bukan berarti kita dianggap tidak penting. Justru dari sini kita bisa belajar bahwa Indonesia perlu naik kelas, bukan hanya jadi pasar, tapi juga jadi pemain industri global. Kita punya sumber daya, kita punya tenaga kerja, tinggal bagaimana kita kembangkan industri dalam negeri agar lebih kuat dan terhubung ke jaringan manufaktur dunia. Jadi teman-teman, kita nggak perlu marah atau membanding-bandingkan dengan negara lain. Ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal bagaimana kita bisa belajar dan berkembang. Kunjungan Presiden Tiongkok ke negara lain harusnya jadi bahan refleksi supaya ke depan Indonesia juga jadi negara tujuan utama dalam kerjasama global, bukan cuma pasar. Saya Ria Oktorina, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Yuk, kita terus belajar bareng dan sama-sama berkontribusi untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.